teman-teman semuanya, apa kabarnya nih buat kalian yang ada di rumah aja? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kalian pasti ada yang penasaran nih, ini siapa ya kakaknya yang lagi ngomong? Dan karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, ada baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama aku Presilia, kalian bisa memanggil aku Kak Presil. Nah, kalau udah kenalan gini kan enak ya. Oke, sebelum itu aku juga mau cerita sedikit nih teman-teman. Kalian pada mau tahu nggak apa ceritanya? Jadi pada hari ini aku seneng banget ya. Aku seneng banget karena aku bisa menyapa teman-teman semua dan mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kalian semua. Gimana kalian yang ada di rumah? Pasti seneng juga lah ya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah menyertai kami dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan kiranya menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kalian pada ingat gak sih kalau kasih Tuhan Yesus itu besar sekali buat kita? Dan kasih Tuhan Yesus itu apa? Kasih Tuhan Yesus itu manis dan indah. Nah, maka dari itu kita mau bersama-sama memujikan kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Yes, kasih Yesus memang manis dan indah. Nah, teman-teman pada bangga gak sih punya Allah seperti Allah kita? Kalau kakak sih bangga ya. Kenapa tuh kak bangganya? Ya karena gak ada Allah lain yang bisa mengalahkan Allah kita. Oke, karena kalian semua yang ada di rumah masih tetap semangat, kita mau pujikan satu lagu lagi, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin
persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan sekali lagi. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ingin menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, karena aku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena aku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita bertemu lagi ya. Halo, selamat hari Minggu. Bertemu dengan Kak Deborah hari ini. Kita akan mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kami, sehingga kami boleh mempelajarinya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini dan urapi semua anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar tokoh firman Tuhan yang bernama Ayub. Ayatnya diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Nah, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu sama kalian. Kalian sudah makan pagi belum? Membuat kita lapar ya. Kok ditanya makan sih kak? Nah, kakak ada sesuatu nih. Lihat. Nah, tuh di meja makan kalian ada banyak makanan yang sangat lezat. Ada sate, ada ayam goreng. Wih, pokoknya banyak sekali macamnya. Enak-enak. Membuat selera makan kita sangat bertambah. Kayaknya pengen makan yang banyak. Serbu. Semangat teman-teman makannya. Nah, sekarang kalau seperti ini. Makannya nggak enak. Makannya cuma ini aja. Nah, kenapa ya? Kan tetap makanan dan bisa kita makan. Tapi yang ini makanannya sangat sederhana. Lemes deh kak. Masa makanan kayak ini nggak bergizi kak? Aduh. Nah teman-teman, ada lagi nih contohnya. Sekarang kalian sekolah kan menggunakan HP kan? Nah coba kalau HP-nya seperti ini gimana? Wih, HP-nya canggih, mereknya terkenal, bagus, sinyalnya lancar lagi. Membuat kita semangat nih untuk belajarnya teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kak, ini HP-nya apa sih? HP kok jadul kayak gini? Aku gak mau, aku gak semangat belajarnya. Aku pengen HP yang bagus. Masa HP kayak gini? Kan? Ayo sekarang kakak akan tunjukkan kepada kalian apa artinya bersyukur. Nah, kita baca Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Kita akan mempelajari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Nah, teman-teman, karena ini panjang ayatnya, kakak akan bercerita aja sama kalian ya. Ayub adalah seorang tokoh Alkitab, adalah seorang yang kaya raya. Dia tinggal di tanah Uz.
Nah, karena dia mempunyai ternak yang banyak, kambing, domba, lembu yang sangat banyak sekali. Dia juga mempunyai rumah yang bagus, dia juga mempunyai anak yang banyak, dan dia juga mempunyai budak yang banyak. Nah, pada zaman Ayub, kalau seseorang mempunyai budak yang sangat banyak, itu berarti adalah seorang yang kaya raya. Tapi walaupun Ayub seorang yang kaya raya, orang yang sangat terpandang, tapi dia tetap orang yang sangat mengasihi Tuhan, teman-teman ya. Dia ingat sama Tuhan, dia selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Apa tuh teman-teman? Yaitu semua kekayaan Ayub dirampok oleh pencuri. Semua habis teman-teman, rumahnya terbakar, ternaknya, dombanya, lembu sapinya semua habis terbakar. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya juga mati terbunuh. Tidak cukup di situ aja penderitaan Ayub. Ayub juga menderita penyakit yang sangat hebat sehingga dia begitu sangat menderita. Nah, teman-teman, dalam keadaan yang sangat menderita, apakah Ayub kemudian menyesali kesetiaannya kepada Tuhan, atau apakah dia menyalahkan Tuhan? Padahal dia seorang yang sangat setia, kenapa Tuhan memberikan pencobaan begitu besar? Apakah Ayub tidak bersyukur? Apakah Ayub marah sama Tuhan? Kita lihat ayatnya di Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Yuk, kita baca ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah teman-teman, ternyata Ayub tidak marah kepada Tuhan, malah Ayub memuji nama Tuhan. Ayub berkata bahwa semua yang dia terima saat ini adalah pemberian Tuhan, sehingga hak Tuhan kembali yang mengambilnya. Dia tidak berbuat dosa, tetapi dia malah memuji nama Tuhan. Teman-teman, Ayub tetap bersyukur, Ayub tetap mengasihi Tuhan, walaupun dia menderita yang luar biasa. Tetapi teman-teman, karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan Ayub, sehingga semua kekayaan Ayub akhirnya kembali lagi seperti semula. Bagaimana dengan kalian? Tadi kalian melihat kan, kalau di meja makan ada makanan yang gak enak, apakah kalian ngomel? Kalian mengeluh atau tidak bersyukur? Atau kalian tidak mau makan? Atau kalian mempunyai HP yang jadul, malas dia belajarnya kalau HP-nya seperti ini? Kalian tidak bersyukur kepada Tuhan. Orang tua kalian hanya bisa memberikan HP seperti itu. Kalian harus bersyukur karena kalian masih bisa sekolah. Ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat ada sebuah cerita. Di sebuah keluarga terdiri seorang ayah dan seorang anak. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Ayah mereka bekerja sebagai seorang pemulung. Kalian tahu kan, pemulung itu adalah mencari barang-barang bekas. Nah, pada suatu hari mereka berdua pergi ke sebuah toko karena mereka mau berbelanja bahan kebutuhan sehari-hari. Tapi ternyata ayah mereka itu sedang tidak mempunyai uang. Nah, kemudian ayah berkata kepada anaknya, "Nak, Papa tidak mempunyai uang yang cukup. Kita beli beras aja ya, yang cukupnya cuma beli beras." Tetapi anaknya berkata, "Tidak apa ayah, kita beli beras saja." Nah, setelah mereka beli beras, mereka pulang ke rumah. Tapi ayah mereka merasa sedih karena merasa bersalah kepada anaknya. Lalu ayah berkata, "Nak, hari ini kita cuma bisa makan nasi aja tanpa lauk pauk. Ayah kasihan sekali padamu, Nak." Tapi anak itu berkata apa teman-teman? "Ayah, tidak apa. Walaupun kita harus makan nasi saja malam ini tanpa lauk pauk, aku tetap bersyukur ayah,
yuk kita makan ya. Setelah itu mereka makan dengan lahap teman-teman, walaupun dengan nasi aja. Nah teman-teman, kemudian keesokan harinya si ayah yang bekerja sebagai pemulung ini sedang memperbaiki gerobak. Nah dia membutuhkan kayu bekas tambahan, dan ayah itu harus bekerja di luar mencari kayu bekas tambahan dan memperbaiki gerobak mereka. Pada waktu ayah mereka pergi keluar, ada seorang ibu-ibu yang setengah baya datang menemui anak perempuan itu. Kemudian ibu itu berkata, "Hei, keluarga miskin, miskin sekali ya rumah ini. Kamu tidak malu punya ayah yang miskin dan hanya bekerja sebagai pemulung?" Kemudian anak itu berkata, "Tidak tante, saya tidak malu. Tante, hari ini ada yang perlu saya bantu? Apakah tante?" "Enggak, tante cuma mau shopping aja, tante mau mampir aja, mau lihat keadaan rumahmu di sini." "Tante, saya tidak malu dengan keadaan saya tante, karena ayah saya adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang mengasihi anaknya. Lagi pula buat apa malu tante? Kan pekerjaan ayahku halal. Aku sangat bersyukur tante punya ayah seperti ayahku." Kemudian tantenya mulai tak senang, akhirnya dia cepat-cepat meninggalkan rumah mereka. Nah waktu malamnya si anak ini bercerita kepada ayah, "Ayah, tadi ada tante datang. Ayah, bukankah tante itu masih keluarga kita? Kenapa ya tante itu datang hanya untuk menghina keluarga kita?" Kemudian si ayah itu berkata, "Biarlah nak, biarlah tante berkata sesuka hatinya. Tetapi ayah tidak marah. Iya ayah, saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya bukan sebuah keluarga yang kaya, tapi saya bersyukur karena saya mempunyai ayah yang pekerja keras. Ayah yang sangat mengasihi keluarga dan mengasihi aku ya. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus juga mengasihi aku dan ayah juga mengasihi aku. Sehingga rumah kami ini adalah rumah yang penuh dengan damai sejahtera ya. Aku sangat mengasihi ayah." Kemudian mereka mulai berpelukan teman-teman. Teman-teman, sungguh luar biasa ya keluarga ini. Walaupun mereka tidak kaya, mereka tidak mempunyai harta yang berlebihan, tapi mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur itu tidak melihat dari kekayaan, tidak melihat dari hal-hal yang baik teman-teman. Tetapi bersyukur itu berarti melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan sudah mencukupkan keadaan kita. Nah sekarang Kak men-challenge kalian. Tulis di WA nanti ya. Ceritakan apa yang membuat kalian bersyukur sampai saat ini? Bagaimana keluarga kalian? Apakah kalian bersyukur dengan keluarga kalian? Apakah kalian bersyukur kalau ada teman-teman yang mengasihi kalian? Bersyukur karena Tuhan sudah mencukupkan semua keadaan kalian. Bersyukur karena mempunyai keluarga yang penuh damai. Dan banyak sekali. Yuk kalian tulis ya, di chat nanti di WA ya. Nah ayat hafalan kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ulangi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Firman Tuhan berkata bahwa kita selalu harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam segala situasi apapun. Karena itu yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar mengucap syukur Tuhan. Seperti Ayub yang tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan walaupun keadaan Ayub tidak begitu baik. Tuhan, di masa pandemi ini ajar kami tetap bersyukur walaupun kami tidak bisa keluar rumah, walaupun kami hanya bisa belajar di dalam rumah.
Tolong Tuhan supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik karena kami bosan, karena kami marah. Tetapi kami ingin tetap mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesehatan dan kami tetap mempunyai keluarga yang mengasihi kami. Dan Engkau juga sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekolah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sampai ketemu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah mengajarkan kepada kami mengenai firman-Mu. Kiranya firman yang kami boleh dengar pada hari ini dapat berguna untuk masa depan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman seneng gak nih bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Pasti seneng lah ya. Oke, sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. See you and bye-bye.